Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai metamorfosis gerakan ekumene. Pertama, kata ekumene atau oikomene berasal dari bahasa Yunani yaitu oikos yang artinya rumah dan menein yang artinya tinggal. Jadi secara harafiah kata oikumene berarti rumah yang ditinggali atau dunia yang didiami. Kemudian gereja yang universal, am dan katolik. Gereja universal yang artinya secara umum, am yang artinya satu kesatuan secara keseluruhan, dan katolik yang sama artinya. Jadi gereja pada mulanya adalah gereja yang satu kesatuan dan umum. Kemudian ada gereja dan negara. Gereja dan negara saling bertindih. Peraturan yang berlaku di dalam gereja juga berlaku dalam negara. Jadi warga negara adalah warga gereja. Negara lah yang mengatur mengenai keuangan atau finansial dari gereja. Kemudian ada skisma gereja. Gereja yang dahulunya esa atau satu, kini terpecah belah menjadi banyak gereja. Perpecahan paling awal terjadi setelah Konsili Kalsedon, di mana gereja Katolik terbagi menjadi dua, yaitu Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Roma. Setelah itu perpecahan kembali terjadi pada tahun 1517, di mana reformasi atau pembaruan gereja dimulai. Hal ini terjadi karena salah satu tokoh gereja yaitu Martin Luther tidak setuju dengan pengeluaran surat penghapusan dosa, di mana di dalam Alkitab kita hanya bisa selamat hanya oleh karena anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu di sini lahirlah gereja Protestan. Setelah itu gereja Protestan kemudian terpecah belah lagi sehingga timbullah banyak denominasi. Kemudian muncullah kesadaran untuk menyatukan kembali gereja-gereja yang telah terpecah belah tersebut. Di sini muncul kembali pemahaman baru mengenai ekumene. Ekumene dalam pengertian luas, ekumenisme berarti inisiatif keagamaan menuju keesaan menuju seluruh dunia. Dalam artian am, ekumenisme berarti gerakan persatuan atau kesatuan denominasi Kristen yang terpecah-pecah karena doktrin, sejarah, dan juga praktik. Ada beberapa usaha-usaha yang dilakukan oleh gereja, diantaranya yang pertama dengan mempersatukan orang-orang Kristen dari gereja-gereja yang mempunyai dasar teologis atau konvensional yang sama. Kemudian mempersatukan orang-orang Kristen Protestan dalam satu perhimpunan seperti Evangelical Alliance yang dibentuk di London, yang memberikan sumbangan positif bagi sejarah ekumene dengan mengadakan Minggu Doa Sedunia. Kemudian ada voluntary movements atau gerakan-gerakan sukarela yang dibentuk di Amerika Serikat. Kemudian kerjasama di bidang pekabaran Injil yang berujung pada konferensi pekabaran Injil di Edinburgh pada tahun 1910 yang dipelopori oleh Raleigh Mott dan juga Joseph H. Oldham, yang kemudian ditetapkan sebagai hari lahir ekumene.